يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi, rawahu Muslim. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah, menunaikan tugas dan kewajiban sebagai orang yang beriman, karena panggilan sholat Jumat khusus ditujukan kepada orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian disuruh untuk salat pada hari Jumat, bersegeralah untuk mengingat Allah dan meninggalkan perniagaan termasuk urusan-urusan dunia yang lainnya. Berarti kita harus berjuang agar ketika sedang salat Jumat ini ingat Allah, mendengarkan khutbah, ya, jangan tertidur. Kemudian juga nanti juga pada waktu sholatnya jangan pikiran kemana-mana, ya, karena sebagaimana dalam surat Al-Asr disebutkan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu sesungguhnya manusia itu semua merugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling mewasiati dengan kebenaran, yaitu iman dan amal soleh, serta saling mewasiati dalam kesabaran, yaitu as-sabru ala ta'atillah wa sabru an maksiatillah wa sabru ala aqdarillahil mu'limah. Bersabar ketika melakukan ketaatan harus saling diingatkan, saling mewasiati, ya. Kemudian bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan, juga kita butuh nasihat dari teman kita. Apalagi yang ketiga, yaitu sabar ketika menghadapi takdir yang dirasa pedih, maka itu juga harus saling mewasiati. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya hanya dengan beriman kepada beliau, hanya dengan mengikuti Al-Quran yang beliau bawa, barulah kita akan mendapatkan surga. Kalau rahmatan lil alamin diartikan membiarkan orang kafir, membiarkan orang maksiat, beramah tamah terhadap kemungkaran, itu pengertian yang sangat jauh dari maksud ayat ini. Maksud ayat ini yang dijadikan rahmatan lil alamin adalah diutusnya Rasul, bukan kita, ya. Rasul diutus sebagai rahmatan lil alamin. Artinya beliau menjadi pintu satu-satunya bagi manusia setelah beliau diutus
untuk mendapatkan kesempurnaan rahmat Allah sampai akhirat nanti, yaitu untuk bisa masuk surga. Berkaitan dengan yang akan dilakukan, yaitu aksi solidaritas bagi saudara-saudara kita di Palestina, ternyata mereka menjadi pintu yang sangat mencengangkan untuk terbukanya orang-orang kafir mendapatkan hidayah, karena mereka begitu teguh, begitu tegar mempertahankan keyakinannya dan sabar menghadapi musibahnya. Akhirnya orang-orang Eropa, orang-orang Amerika yang tadinya benci kepada Islam jadi bertanya-tanya, kok bisa ya orang seyakin itu, kok bisa ya orang tetap tenang bahkan gembira ketika keluarganya mati syahid. Lalu mereka membuka Al-Quran dan mereka akhirnya masuk Islam, dan ini sudah banyak beritanya ya. Artinya ketika betul-betul Islam itu rahmatan lil alamin, atau umat Islam itu rahmatan lil alamin, harus mewakili Nabi Muhammad SAW agar betul-betul orang yang kafir mau tertarik kepada Islam, orang yang tadinya Islamnya kurang perhatian jadi tergugah, jadi sadar harus membela agamanya. Dan jangan jauh-jauh di Palestina, sebenarnya di negara kita pun kita sedang terancam ketika kita membiarkan orang-orang kafir dengan alasan investasi masuk ke negara kita ya, asing dan asing berkuasa, belum lagi disokong oleh 9 cacing yang menguasai ekonomi di negara kita. Maka kita harus waspada ya, bahwa kita akhirnya akan dibantai seperti mereka di sana ya. Sebab orang-orang kafir itu tidak pernah berhenti memusuhi kita ya. Surat Al-Baqarah ayat 120, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidaklah mungkin orang Yahudi dan Nasrani akan ridho kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka, sampai kamu jadi murtad. Seperti itu. Nah, oleh karena itu Allah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum antal hulul jannah, apakah kamu mengira bahwa kamu bisa masuk surga, walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum, padahal belum datang kepadamu kejadian yang seperti telah menimpa orang-orang sebelum kamu. Masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu, mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan, hatta yaqular rasulu waladina amanu ma'ah mata nasrullah, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan datang pertolongan Allah. Di sini kalau Rasul berkatanya bukan karena ragu, berkatanya karena beliau sudah merasa seharusnya sekarang sudah datang pertolongan Allah. Pertolongan Allah pasti datang. Makanya ujung ayatnya adalah ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Hanya bahasa dekatnya bukan dekat kita, bukan didikte oleh kita. Kata saya Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, wa kullu ma huwa atin qarib. Segala sesuatu yang pasti terjadi itu disebut dekat. Contohnya, ajal kalian sudah dekat. Kita tahu kita pasti mati, berarti tidak usah yang disebut dekat itu harus nanti pulang Jumatan kita mati, atau besok, atau tahun depan, kapanpun, tapi itu pasti terjadi, itulah yang disebut dekat. Begitu juga kiamat sudah dekat, kiamat itu pasti terjadi, hanya kita tidak tahu kapan ya. Apalagi ini pertolongan Allah itu sangat dekat, pasti terjadi. Nah, jangan sampai kita ragu sedikit pun. Dan Rasul pun di sini bukan dalam konteks ragu mata nasrullah. Justru beliau tahu pertolongan Allah itu pasti datang. Kok kayaknya sudah susah begini kok belum datang juga. Nah gitu. Bukan berarti beliau ragu. Nah, dalam hal ini mengingatkan, ayat ini mengingatkan, pertama, kalau kita ingin masuk surga harus siap menghadapi cobaan. Yang kedua, cobaan itu harus disikapi dengan sikap keimanan, yaitu kita bersabar, kita selalu berpedoman pada ayat-ayat Allah, pada hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, yakin kalau kita bersabar menghadapi ujian, Allah pasti akan menolong kita. Ya, ada 3 kategori minimal ya sebagai syarat agar kita ditolong oleh Allah
dan pertolongan itu terjadi dengan keridhoannya. Sebab pertolongan itu ada yang sifatnya karomah, yaitu Allah memuliakan hambanya di dunia sebelum nanti di akhirat masuk surga. Itulah yang pertolongan yang sesuai dengan keridhaan Allah. Yang kedua, ada pertolongan yang bersifat istidraj, seolah-olah dia menang, seolah-olah dia kaya, seolah-olah dia sehat, tapi sebenarnya Allah membiarkannya dalam kesesatannya, dalam kedurhakaannya, tapi nanti dibantingkan sekeras-kerasnya di neraka. Nah, itu istidraj. Jadi yang dimaksud pertolongan yang dibahas dalam khutbah ini adalah pertolongan yang selaras dengan keridhaan Allah. Kita ditolong karena kita diridhoi Allah. Itu pertolongan yang bermanfaat. Kalau orang yang nyuri ditolong Allah, orang yang zina ditolong Allah, itu tidak ada manfaatnya. Karena itu disebut istidraj, ya. Kita karena diridhoi Allah, maka kita ditolong oleh Allah. Ada 3 syarat. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat ke-40, surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 51 dan 52. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman kepada rasul-rasul itu. Jadi syarat yang utama agar kita ditolong Allah adalah iman kita harus benar. Tauhid kita harus benar. Tauhid yang berdasarkan Quran dan Sunnah, lain sugan yang cenah. Ya, alhamdulillah kita ada kajian tauhid, ya, setiap Selasa subuh di sini. Jadi itu bukan masalah main-main. Meluruskan keimanan, meluruskan tauhid itu bagian dari agar kita ditolong Allah dan diridhoi oleh Allah. Nah, nanti dari tauhid ini, dari keimanan yang benar ini muncul yang disebut ketakwaan, muncul yang disebut ketawakalan. Jadi ini masih bagian dari iman yang benar, yaitu surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar dan Allah akan memberi rizki yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau ada seseorang keluar rumah dan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, akan didoakan oleh malaikat dan dikatakan kepadanya, kufita wa hudita wa bukita, kamu akan dicukupi, kamu akan diberi petunjuk, dan kamu akan dijaga. Lalu setan akan lari dan berbisik kepada temannya, bagaimana kita bisa mencelakakan orang yang dicukupi Allah dan dijaga serta diberi hidayah oleh Allah. Nah, ini iman menghasilkan takwa dan tawakal. Jadi ITT itu adalah syarat pertama agar kita ditolong Allah dalam keridhaan Allah. Yang kedua, ada dalam surat Muhammad ayat ke-7. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ini imannya masih disebut nih, ya. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah yang akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Jadi jangan heran kita kalau saudara-saudara kita di Gaza sana begitu tegar, begitu kuat. Ketika mereka yakin sedang menolong agama Allah, Allah yang akan meneguhkannya. Jadi jangan katakan kita kasihan, kita menyumbang, kita berdoa. Kita tuh numpang, pengen dapat pahala dengan ikut mendoakan mereka, dengan ikut menyumbang mereka, dengan ikut aksi kalau di sini, ya, untuk menunjukkan bahwa kita satu tubuh dengan mereka, ya. Karena mereka mah sudah jelas masuk ke dalam ayat tadi, sudah diberi goncangan, sudah diberi kegelisahan, tekanan. Kalau mereka sabar, mereka dijamin dalam ayat ini termasuk ahli surga. Kita mah nggak tergoncang apa-apa, tapi kita harus memposisikan diri bahwa kita siap kalaupun kita diuji seperti itu. Yang ketiga disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi ini sebenarnya masih banyak aspek-aspek lain dalam meraih pertolongan yang diridhai Allah ini. Namun 3 hal ini adalah yang paling prinsip. Yang pertama,
Allah akan menolong kita dengan iman, takwa, dan tawakal. Yang kedua, Allah akan menolong kita jika kita menolong agamanya. Dan yang ketiga, Allah menolong kita jika kita menolong saudara kita sesama muslim, sesama orang beriman. Demikian, mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sedikit melengkapi dalam ayat 214, kalau kita lihat ayat-ayat berikutnya, ayat-ayat yang genap itu sangat berhubungan. Ketika Allah menyatakan kamu tidak akan masuk surga kecuali kamu digoncang, tapi kamu bersabar lalu kamu yakin atas pertolongan Allah, maka Allah mengingatkan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian berperang padahal itu tidak kamu sukai. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, bisa saja kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal yang kamu sukai itu buruk bagimu, padahal Allah tahu dan kamu tidak tahu. Kemudian ayat 218-nya juga menyebutkan, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang berharap rahmat Allah dan benar-benar akan memperolehnya. Wallahu ghafurur rahim, sedangkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian dalam hadisnya yaitu wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Para ulama menyebutkan kenapa Rasulullah SAW tidak menyebut wallahu fi aunihi. Kenapa Allah akan menolongnya kalau dia menolong saudaranya? Di sini merupakan pengakuan, pengagungan bahwa siapapun yang punya hati ikhlas menolong saudaranya sesama muslim, maka dia akan dihitung sebagai hamba Allah. Kita semua hamba Allah, makhluk Allah. Tapi hamba Allah itu ada dua pengertian. Hamba karena kita diciptakan Allah, ditakdirkan oleh Allah apapun yang terjadi. Tapi yang kedua, hamba yang diakui oleh Allah penghambaannya atau ibadahnya. Maka bukan hanya kita akan ditolong Allah, ketika kita menolong saudara kita, maka kita akan termasuk hamba Allah yang diakui oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Dan siapapun yang diakui oleh Allah penghambaannya, Allah akan mencukupinya. Alaihissallahu bikafin abdahu, bukankah Allah pasti akan mencukupi hambanya, yaitu siapapun yang penghambaannya memang diterima oleh Allah. Jadi kembali lagi kepada yang pertama, yaitu iman, takwa, tawakal. Berikut juga kembali kepada ayat 218, yaitu iman, hijrah, dan jihad. Nah, mudah-mudahan meskipun uraiannya tidak bisa panjang lebar, tapi yang pertama, mari kita memohon kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita, agar Allah memenuhinya dengan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, semoga Allah tetap menguatkan kita untuk bisa menolong saudara-saudara kita yang sedang kesulitan dengan berharap kepada Allah semata. Minimal kita dengan mendoakan mereka, ya khususnya saudara-saudara kita yang sekarang masih mendapatkan banyak kesulitan, yaitu di Palestina sana. Tetapi kita yakin bahwa Allah sudah menolong mereka dengan bentuk yang kita mungkin tidak tahu. Termasuk hati-hati ketika kita ngomong, kenapa negara-negara Arab hanya menonton saja? Itu kita buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada saudara kita sesama orang beriman. Pasti mereka pun sudah menolong, hanya kita tidak tahu. Jadi hati-hati dengan bisikan setan yang membuat kita akhirnya malah saling bertengkar sesama muslim. Itu termasuk omongan yang busuk kalau ngomong seperti itu, ya. Baik, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ati nufusana taqwaha
wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina minal muslimina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi sabilika fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma munzilal kitab sari'al hisab ihzimil ahzab. Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika Allahumma min syururihim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.